Baik, untuk materi berikutnya di materi tentang gaya magnet ini kita akan membahas tentang suatu alat yang dinamakan dengan spektrometer massa. Nah, apa itu spektrometer massa? Spektrometer massa itu adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengidentifikasi perbandingan nilai muatan listrik dibandingkan dengan massa suatu partikel, ya. Partikelnya itu bisa atom ataupun bisa molekul gitu ya. Jadi perbandingan antara muatan listrik, misal muatan listrik itu Q dan masanya adalah M. Nah, sebenarnya spektrometer massa ini adalah alat yang digunakan untuk mencari perbandingan antara Q dan M itu dari suatu partikel ataupun nah, partikelnya itu bisa berupa atom ataupun molekul gitu ya. Nah, tentu saja atomnya tadi kalau dia punya Q ini berarti atom yang tidak netral ya, atau berupa ion, dan molekulnya pun bukan molekul yang netral tapi molekul yang termuati secara kelistrikan gitu. Nah, kemudian prinsip kerjanya gimana? Prinsip kerjanya ada 3 intinya. Jadi yang pertama itu jadi nanti partikel itu dimuati secara listrik, habis itu dia melewati semacam alat yang digunakan untuk menyeleksi kecepatannya. Jadi nanti partikelnya itu dibuat memiliki kecepatan, terus nanti kecepatannya diseleksi hanya kecepatan tertentu yang bisa memasuki ruang vakum ya, ruang vakum yang nanti itu ruang vakumnya itu ada pengaruh medan magnetnya di situ, medan magnet yang homogen, sehingga nanti lintasan partikelnya itu akan berbelok. Nah, nanti itu yang kedua ya, poin kedua. Yang poin ketiga nanti dengan mengukur jari-jari lintasan partikel tersebut, maka perbandingan muatan listrik dan massa partikel itu dapat diketahui gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kalau misalnya dengan metode pemuatan partikel atau pemuatan atom atau pemuatan molekul, jadi mengionisasi atom atau molekul itu, dan kita bisa atur sebenarnya molekulnya itu punya punya muatan berapa gitu. Dan kalau itu bisa kita atur, maka pada akhirnya yang kita dapatkan nanti nilainya adalah M ini ya, massa. Jadi kita bisa mengetahui massa atom ataupun suatu molekul. Nah, berikutnya ini ada semacam skema dari spektroskopi yang akan kita bahas di sini. Kita mungkin pakai warna orange gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah skema alatnya. Jadi pertama di sini kita perhatikan ada elektron beam. Jadi ada semacam sinar elektron. Elektron ditembakkan ke dalam kamar gas ya. Di sini adalah gas yang isinya itu adalah molekul-molekul ataupun partikel-partikel yang ingin kita ketahui berapa perbandingan muatan listrik dan masanya, atau masanya sebenarnya. Kalau misalnya kita dengan metode ini kita tahu berapa muatan listrik dari ion-ion gasnya tersebut, maka kita bisa ketahui pada akhirnya massa dari molekul-molekul penyusun gas tersebut. Jadi ketika elektron ini ditembakkan masuk ke dalam kamar gas, maka gasnya itu akan termuati secara kelistrikan. Misalkan molekul-molekulnya termuati secara negatif. Kemudian nanti di sini ada dia dipercepat secara listrik di sini. Nah, di sini mungkin ini muatannya kebalik ya. Di sini harusnya plus, di sini negatif gitu ya. Jadi kalau di sini plus, di sini negatif, maka nanti muatan partikel-partikel gasnya tadi yang sudah bermuatan negatif, misalnya di sini saya kasih partikel negatif, itu akan dipercepat ke arah sini ya, karena gaya Coulomb ya. Ada medan listrik. Kalau muatan listrik negatif kan dia ketariknya ke arah yang positif gitu ya. Ketika dia dipercepat ke situ tuh kecepatannya tidak seragam ya, jadi bermacam-macam kecepatannya. Nah, nanti kita bisa seleksi kecepatan tertentu yang akhirnya bisa masuk ke ruang sebelah 3 ini. Ini ruang vacuum chamber ini ya, vacuum chamber yang sebelah sini. Jadi ruangnya di sini ada 3. Pertama, ruang yang satu ini digunakan untuk membuat gas-gas tersebut itu partikel penyusunnya menjadi ion. Kemudian dia masuk ke ruang kedua. Ruang kedua ini adalah
ruang penyeleksi kecepatan. Kecepatan. Nah, sebenarnya ini karena kebiasaan aja ya kita bilang penyeleksi kecepatan. Tapi sebenarnya yang diseleksi itu adalah kelajuannya ya. Karena kita udah pasti yang hanya bisa lolos itu kan yang hanya punya vektor arah ke arah sini ya. Cuman di sini besarnya yang akan diseleksi, besar dari kecepatan tersebut. Jadi dia penyeleksi kecepatan atau kelajuan sebenarnya. Lajunya diseleksi hanya laju-laju tertentu yang bisa lolos. Jadi nanti di cara kerjanya kita akan bahas lebih lanjut, tapi yang jelas di sini kita bisa lihat titik-titik yang ada di sini, titik-titik hijau itu adalah arah dari medan magnet. Jadi medan magnet itu kalau dia titik ini kita bayangkan semacam anak panah. Jadi nanti itu ada yang pakai simbol titik, ada yang pakai simbol silang gini ya. Jadi medan magnet itu bisa pakai titik-titik yang disebar gitu atau tanda silang kayak gini ya. Nah, bedanya apa? Bedanya itu kita bayangkan anak panah ya. Anak panah kalau kita melihat anak panah sedang melaju dan kita lihat dari depan, maka anak panah itu akan tampak seperti titik. Jadi medan magnet B ini yang disimbolkan oleh titik itu seperti medan magnet yang sedang menuju ke arah orang yang mengamati. Jadi kalau di sini dia menembus keluar gitu ya, menembus keluar dari bidang layar gitu ya. Nah, sedang kalau misalkan kita lihat anak panah itu dari belakang, dia melaju ke depan, tapi kita lihat anak panah dari belakang itu kan kelihatannya seperti tanda X gitu ya. Nah, di sini artinya adalah medan magnetnya itu masuk menuju bidang. Jadi kalau yang ini itu B itu menembus keluar, bidang, maka B yang ini adalah B itu menembus masuk bidang. Masuk bidang gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini adalah B yang ada di spektrometer massa kita ini adalah B yang sedang menembus keluar bidang gitu ya. Jadi menuju ke pengamat. Misalnya Anda gitu, ketika Anda melihat layar, maka B-nya ini sedang menembus keluar layar gitu. Arah dari medan magnet B-nya. Nah, di sini ada, kita bisa cek di sini ada plat AB, ini A, ini B, di situ nanti diberi muatan listrik gitu ya. Ini positif, ini negatif. Sehingga nanti ada dua gaya yang bekerja pada muatan listrik yang ada di sini. Misalnya muatan listriknya sampai sini, dia muatan listrik negatif. Nanti dia itu ada gaya magnet ya, karena dia muatan listrik negatif itu tetap punya kecepatan ke arah lurus gini kan ya. Nanti dia itu dipengaruhi oleh dua gaya. Positif negatifnya ini akan memberikan gaya listrik, sedangkan medan magnetnya akan memberikan gaya magnet. Nah, nanti yang seimbang antara gaya listrik dan gaya magnetnya itu hanya yang kecepatannya nanti tertentu itu yang bisa lolos menuju ke ruang nomor 3. Ini ruang nomor 3 ya. Jadi di sini adalah ruang nomor 3. Ini ruang nomor 2 itu adalah ruang penyeleksi kecepatan atau kelajuan. Ruang 3 ini adalah vacuum chamber yang ada di sini, F. Nah, nanti ketika dia sudah memiliki kecepatan tertentu, maka ketika masuk ke ruang 3 itu nanti partikel-partikel tersebut atau molekul-molekul atau ion-ion tadi akan dibelokkan lintasannya menjadi lintasan lingkaran. Nanti akan kita bahas lebih detail ya. Nah, di sini lingkarannya ini kita bisa lihat kalau masanya berbeda, ini ada massa 1, massa 2, maka dia jari-jari lingkarannya akan berbeda ya. Dan kita lihat kalau di sini itu adalah M2 lebih besar dari M1, maka jari-jarinya akan lebih besar ya. Jadi di sini itu kita lihat di sini ada 2R, itu kan berarti diameter dari lingkarannya. Di sini lintasannya kan setengah lingkaran, diameternya itu adalah 2 kali R. Nah, nanti dengan menghitung R ini, maka kita bisa tahu perbandingan antara muatan ionnya dibandingkan dengan
massa dari si ion atau molekul ataupun atom gitu ya. Jadi ini adalah metode untuk mengetahui, bisa digunakan untuk mengetahui massa dari suatu molekul yang belum kita ketahui. Baik, sekarang kita akan bahas secara lebih detail satu persatu. Yang pertama adalah tentang bagian ruang yang kedua tadi ya. Jadi ruang pengionisasi yang ruang pertama tadi kita tidak akan bahas. Jadi misalkan kita udah punya ion-ion yang sudah dipercepat dan dia masuk ke pemilih kecepatan atau kelajuan tadi, selektor kecepatan. Jadi mekanismenya seperti apa sih? Jadi di sini misalkan kita punya dua plat gitu ya, plat yang nanti akan dimuati secara listrik gitu. Kemudian, di sini kita kembali ke gambar yang tadi. Jadi di sini kita lihat bahwasannya B atau medan magnet gitu ya, medan magnet yang ada di sini dan medan magnet di ruang 2 dan medan magnet di ruang 3 ya, B2 dan B3 itu kalau dilihat dalam gambar ini seragam ya, tapi bisa jadi mereka itu dibuat berbeda. Jadi medan magnetnya di B2 itu kayak apa, medan magnetnya di B3 juga kayak apa. Jadi bisa saja dibuat berbeda vektornya. Bisa yang satu menembus keluar, satunya menembus ke dalam, atau sama-sama menembus keluar, tapi nilainya besar medan magnetnya beda. Bisa juga dibuat seragam sama gitu ya. Jadi itu tergantung settingan alatnya ya. Gitu. Oke, next. Nah, sekarang misalkan di sini kita punya dua buah plat A dan B. Jadi di sini kita lihat di sini ada plat A, di sini ada plat B. Itu kita akan gambar di sebelah sini. Kita gambar dulu. Ini adalah plat A, ini adalah plat B. Kemudian di sini dua plat ini nanti akan dimuati secara listrik, tapi di sini hanya ada satu celah kecil yang hanya partikel-partikel tertentu yang bisa lewat celah tersebut gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini saya punya partikel gini, partikel bermuatan positif misalkan di sini muatannya positif yang punya kecepatan ke arah V sana. Sedangkan dia misalkan dalam pengaruh medan magnet yang arahnya menembus masuk ke dalam gitu. Misalnya saya punya medan magnetnya begini. Di sini. Oke. Nah, medan magnet ini akan menimbulkan gaya kepada muatan listrik Q. Jadi kita kasih nama muatan listrik kita, namanya adalah Q gitu ya. Nah, sekarang arahnya kemana? Arah gaya magnetnya itu tentu saja kita tulis di sini ya, arah gaya magnet, arah FM itu adalah arah dari kecepatan dikroskan dengan medan magnet. Nah, kita lihat antara kecepatan dan medan magnetnya ini tegak lurus ya. Yang satunya kecepatannya bergerak ke arah kanan, sedangkan medan magnetnya menembus masuk ke dalam bidang. Jadi mereka saling tegak lurus. Kalau dikroskan, Anda kroskan menggunakan aturan tangan kanan atau menggunakan skrup gitu, jadi V diputar ke arah B, maka kita akan dapatkan medan magnetnya itu nanti arahnya ke atas gitu. Jadi saya akan dapatkan di sini dia akan ada arah ke atas. Ini adalah arah dari F medan magnet. Ya. Nah, sekarang kalau hanya ada medan magnet saja, maka tentu gayanya hanya ada gaya magnet saja gitu. Sehingga kalau misalnya gabungan antara V dan F yang saling tegak lurus, maka lintasannya partikel itu lintasannya akan berbelok kayak gini nanti. Kalau misalnya hanya ada FM saja. Jadi ini kalau hanya ada gaya magnet saja. Tuh ya, kalau hanya ada gaya magnet saja maka lintasannya akan menjadi yang merah gitu ya. Karena dia punya kecepatan ke kanan sedangkan dia
ada gaya yang arahnya agak lurus ke atas gitu ya, maka dia akan melengkung ke atas. Nah, tentu saja kalau cuma ada gaya magnet saja, dia nggak akan pernah bisa lolos dari selektor kecepatan ini, karena selektor kecepatan kan berarti kecepatannya harus terus, V ini harus terus maju ke sini sampai akhirnya dia lolos keluar ke sini kan dia berarti kecepatannya harus lintasannya harus lintasan yang lurus gitu. Nah, supaya untuk mendapatkan lintasan yang lurus itu, maka dia harus diimbangi dengan sebuah gaya, yaitu gaya listrik gitu ya. Jadi misalkan di sini B, kita pakai warna lain aja, misalkan kita pakai warna orange. Jadi misalkan di sini berarti untuk mengimbangi gaya FM gitu, maka saya harus punya gaya listrik yang arahnya ke bawah, yang besarnya sama seperti FM. Jadi di sini ada gaya Coulomb ya. Dan supaya lintasannya lolos supaya terdapat V itu lolos gitu, maka besarnya gaya magnet harus sama dengan besarnya gaya Coulomb. Di sini besarnya saya tulis tidak pakai tanda vektor gitu ya. Maka besarnya gaya magnet harus sama dengan gaya Coulomb gini. Nah, gimana supaya kita menimbulkan gaya Coulomb ke bawah? Maka bagian atas dari plat, yaitu si plat B itu harus saya kasih muatan positif, ya kan? Saya harus kasih muatan positif. Di sini harus saya kasih muatan positif, yang bawah saya kasih muatan negatif atau potensial. Yang atas saya kasih potensial positif, yang bawah saya kasih potensial negatif, sehingga muncul medan magnet ke arah sini. Medan listrik statis ke arah bawah. Jadi ini seluruh platnya yang dimuati ya, seluruh platnya positif. Jadi ini adalah medan listrik statis ya. Karena medan listriknya statis ke bawah, tentu dia akan mendorong si Q-nya tadi ke bawah, yaitu akhirnya menjadi gaya Coulomb yang mendorong ke bawah tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita lihat gimana kalau misalnya medan magnetnya ditiadakan, yang ada hanya beda potensial antara dua plat, yaitu gaya medan listrik statis, maka lintasannya seperti apa kalau misalnya gaya magnetnya ditiadakan? Maka kalau gaya magnetnya ditiadakan, maka itu gabungan antara V yang ini dengan gaya Coulomb, jadi sehingga dia lintasannya akan turun ke bawah. Ini kalau hanya ada gaya Coulomb saja ya. Tuh. Jadi kalau hanya ada gaya magnet saja, maka muatan listriknya tadi akan dia dibelokkan ke atas. Tapi kalau hanya ada gaya Coulomb saja, dia akan dibelokkan ke bawah tuh ya. Nah, kemudian sekarang tujuan kita kan supaya kecepatannya ini bisa lolos keluar, si partikel ini bisa lolos keluar ya. Nah, sekarang supaya dia bisa lolos keluar itu analisanya gimana sih? Jadi analisanya kita udah dapat tadi, yaitu syaratnya ini gaya magnet harus sama dengan gaya Coulomb, besarnya ya, besarnya saja, karena arahnya sudah jelas-jelas saling berlawanan ya. Nah, kalau kita mau ngecek besarnya gaya Coulomb itu berapa? Nah, di sini kita punya besaran yang namanya medan listrik ya. Di sini saya pakai jangan hijau, yang lain apa ya warnanya, orange kurang jelas, kita pakai warna merah aja. Jadi di sini kan ada gaya medan listrik ini ya, yang kita punya kan medan listrik yang ke bawah ini ya, medan listrik yang ke bawah. Jadi kalau besarnya gaya Coulomb itu sama dengan muatan dikali dengan medan listrik. Nah, ini besarnya aja, kita nggak pakai vektor. Kalau mau dikasih vektor tentu kita pakai tanda panah gini ya. Tapi kita hanya ingin ngecek besarnya aja. Ini adalah besarnya gaya Coulomb, sedangkan besarnya gaya magnetnya berapa? Besarnya gaya magnetnya itu sama dengan Q kali kecepatan kali B, gitu ya. Kan harusnya V cross B ya, kecepatan cross medan magnet gitu kan. Cuman masalahnya di sini crossnya itu kan nanti jadi sin theta. Nah, tapi sudutnya antara
kecepatan dan gaya magnet kan tadi 90 derajat, sehingga otomatis sin tetanya itu menjadi sin 90 derajat sehingga sama dengan 1. Jadi besarnya hanya Q kali V kali B. Nah, syarat yang di bawah ini kita tadi harus punya gaya Coulomb harus sama dengan gaya magnet. Sehingga kalau kita tuliskan Q dikali E itu sama dengan Q dikali kecepatan dikali gaya medan magnet gitu ya. Di sini Q-nya bisa kita coret, maka kita dapatkan syarat supaya kecepatannya bisa lolos itu kecepatannya atau kelajuan ya. Jadi besarnya kecepatan itu harus sama dengan rasio dari medan listrik dibagi dengan medan magnet. Jadi hanya partikel-partikel yang memiliki kecepatan ini atau kelajuan ini yang bisa lolos dari selektor kecepatan. Makanya di sini dia menyeleksi kecepatannya itu diseleksi berdasarkan bagaimana kita mengatur besarnya medan listrik ataupun besarnya medan magnet. Jadi terserah kita mau kita seleksi kecepatan berapa dari partikel-partikel tersebut yang bisa lolos dari selektor kecepatan ini gitu ya. Nah, sekarang ketika dia udah lolos di sini akan masuk ke ruang 3 ya. Ruang 3 itu adalah dia akan masuk ke di sini ada ruang 3. Nah, ruang 3 ini di ruang 3 ini adalah ruang vakum yang nanti digunakan untuk membelokkan partikelnya. Jadi arah partikelnya nanti akan membentuk setengah lingkaran. Jadi seperti apa detailnya kita akan lihat di slide berikutnya. Oh ya, di sini sebelum kita membahas tentang ruang yang 3, ruang vakum tadi, kita ada sedikit contoh soal di sini. Nah, contohnya di sini adalah sebuah proton bergerak dalam arah X pada pemilih kecepatan yang memiliki medan listrik besarnya E-nya sekian, E 2 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb dalam arah Z, dan medan magnetnya itu B itu besarnya minus 3000 Gauss dalam arah Y. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, berapakah kelajuan proton jika lintasannya tidak dibelokkan? Dan yang B, jika proton bergerak dengan kecepatan 2 kali pada kondisi A, ke arah mana proton akan dibelokkan gitu ya. Jadi kita akan jawab ini. Oke. Nah, kita ubah B dulu menjadi satuan SI, yaitu satuan Tesla ya. Jadi ingat konversinya 1 Gauss itu sama dengan 10 pangkat minus 4 Tesla. Sedangkan di situ kalau 3000 Gauss, ya kan, 3000 Gauss, maka dia akan menjadi 3000 kali 10 pangkat min 4 ya, berarti 0,3 Tesla atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 Tesla gitu ya. Oke. Jadi kita udah konversikan di situ menjadi Tesla. Kemudian kalau hanya sekedar A saja yang ditanyakan, berapa kelajuan proton, kita tidak perlu menggambarkan situasinya karena kita tahu supaya lintasannya tidak dibelokkan dan dia bisa lolos dari selektor kecepatan tadi atau pemilih kecepatan, maka yang dibutuhkan itu hanya kelajuan. Besarnya kelajuannya adalah besarnya medan listrik dibagi dengan besarnya medan magnet gitu ya. Besarnya medan listriknya adalah 2 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb dibagi dengan arah Z dan arah Y-nya, jadi tidak kita perlukan. Besarnya medan magnet itu berarti di sini adalah 3000 3 kali 10 pangkat min 1 Tesla. Nah, kenapa kita tidak pakai tanda minus di sini? Karena di sini itu bisa dituliskan sebagai besarnya 3000 Gauss dalam arah minus Y topi. Jadi sebenarnya minusnya itu punya arahnya ya. Tanda minus kalau di vektor itu adalah milik arahnya gitu. Kalau besarnya suatu vektor itu selalu yang nilai angka positifnya. Jadi di sini hanya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 Tesla dalam arah minus Y topi gitu. Nah, kita pakai itu, Nah, kalau ini kita mau menggunakan semuanya sudah SI, ini nanti satuan hasilnya juga dalam SI, yaitu dalam meter per sekon gitu ya.
Jadi hasilnya adalah 2/3 kali 10 pangkat 6 ya. 2/3 kali 10 pangkat 6 meter per sekon, atau sama dengan 0,666 terus gitu ya, kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Atau kita bisa tuliskan di sini sama dengan 6,67 kita bulatkan kali 10 pangkat 5 meter per sekon gitu. Nah, ini adalah kelajuannya. Kemudian kita akan mencoba menjawab yang B. Nah, sekarang kita ingin tahu ke arah mana proton akan dibelokkan. Nah, kalau kita ingin tahu arahnya, berarti kita di sini kita gambarkan dulu situasinya ya. Jadi misalnya selektor kecepatannya kayak gini. Kemudian arah arah medan listriknya itu dalam arah Z. Jadi kita misalkan arah Z-nya itu ke atas ini. Ini adalah arah Z. Sedangkan medan magnet misalnya ini ke sini itu adalah arah X gitu. Berarti kan Y-nya itu adalah ke belakang sana ya. Ini adalah Y-nya itu. Y-nya itu berarti ke belakang gitu. Ini gambaran 3 dimensi, maksudnya berarti Y-nya itu menembus bidang masuk gitu ya. Berarti di sini kalau arah minus Y kan berarti arahnya ke belakang ini. Ini arah minus Y-nya itu yang ke sini. Atau kalau kita gambarkan arah Y itu digambarkan dengan silang, B-nya sebagai silang, sedangkan arah minus Y itu digambarkan sebagai titik gitu ya. Jadi dia menembus keluar. Jadi kalau kita gambarkan medan magnetnya misalkan kayak gini. Ini adalah medan magnet kita. Jadi menembus ke arah kita gitu. Kemudian kita gambarkan kecepatannya ke arah X ya. Di sini kan kecepatannya dalam arah X. Jadi saya punya kecepatannya gini, dia itu kecepatannya ke sini gitu kan. Kemudian medan ini muatannya positif kan, proton kan berarti muatannya positif. Kemudian dia medan listriknya ke arah Z, medan listriknya ke arah Z. Berarti kita gambar pakai warna lain, medan listriknya ke atas gitu. Ini adalah arah dari E gitu ya. Arah E-nya ke atas. Nah, arah E-nya ke atas, arah B-nya itu keluar gitu ya. Ini arah B. Nah, sekarang kita lihat dari sini kalau medan listriknya ke atas, maka di sini gaya listriknya itu adalah gaya ke atas, gaya kulomnya itu gaya ke atas gitu. Sedangkan kita lihat dari sini V cross B-nya, karena B-nya itu menembus keluar, maka arahnya ke bawah. Ini adalah gaya magnetnya gitu ya. Jadi sekarang kita udah tahu di sini. Jika proton bergerak 2 kali pada kondisi A. Nah, padahal kita tahu rumusan untuk kelajuan itu kan E per B ya, E per B. Padahal kalau di sini kelajuannya itu menjadi 2 kali, misalnya V aksen itu menjadi 2 kali V, maka ini kan sama dengan 2 kali E dibagi B yang awal tadi ya. Artinya apa? Jadi artinya ini medan listriknya diperbesar menjadi 2 kali lipat. Kalau medan listriknya diperbesar menjadi 2 kali lipat, artinya adalah gaya kulomnya itu menjadi lebih besar dari, ini implikasinya ya, implikasinya gaya kulom menjadi lebih besar dari gaya magnet. Kalau gaya kulom menjadi lebih besar dari gaya magnet, maka lintasan si partikelnya tadi akan dibelokkan ke arah atas gitu ya. Dibelokkan ke arah atas, yaitu ke arah sini. Nah, atau kita pakai warna yang lebih mencolok apa ya, warna ungu tadi nggak apa-apa. Jadi lintasannya akan belok ke sini ya, karena ini adalah lintasan ketika F kulom lebih besar daripada F magnet. Jadi dia akan dibelokkan ke arah
atas, atau arah atas itu adalah arah Z positif. Jadi untuk B, untuk jawaban yang B tadi, kesimpulannya adalah proton dibelokkan ke arah positif Z gitu. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh yang kedua. Gitu ya. Baik, berikutnya. Nah, itu tadi adalah tentang pemilih kecepatan gitu ya. Konsepnya gimana, terus ada contoh soalnya juga. Sekarang kita masuk membahas tentang ketika partikel tadi sudah lolos dari pemilih kecepatan atau pemilih kelajuan, dan dia memasuki ruang ketiga, yaitu ruang vakum. Jadi misalkan di sini kita gambarkan ruang vakumnya. Misalkan di sini kayak gini gitu ya. Nah, di sini saya kasih celah sedikit tempat keluarnya si partikel tadi. Jadi ini adalah celah keluar dari selektor kecepatan tadi ya. Sekarang partikelnya ada di sini. Misalkan di sini muatannya positif gitu ya. Kemudian ini punya kecepatan ke arah sini ya. Nah, sekarang kita kasih medan magnet yang sama, misalnya kita kasih medan magnet yang sama dengan ini, misalnya medan magnetnya di sini kan silang gitu ya, silang berarti dia masuk gitu kan. Nah, sekarang kita kasih medan magnet misalnya dia silang juga. Jadi di sini diisi oleh medan magnet yang arahnya menembus masuk ke dalam bidang gitu ya, arah medan magnetnya. Intinya dia tegak lurus dengan arah kecepatan si partikel gitu. Nah, ini adalah B-nya. Nah, sekarang kita lihat kemana arah gaya magnetnya, arah gaya magnet itu adalah arah V cross B, kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini V-nya ke arah kanan, B-nya itu menembus masuk ke dalam, maka V cross B-nya itu arahnya akan ke atas. Jadi di sini adalah arah dari si gaya magnetnya. Nah, sekarang kombinasi gerakannya itu adalah kombinasi gerakan dari kecepatan dan gaya yang saling tegak lurus. Nah, kalau ada gaya ke atas gini, kita bisa katakan arah gaya itu sama dengan di sini arah dari percepatan si partikelnya itu. Ya. Jadi ada arah kecepatan dan arah percepatan yang saling tegak lurus. Nah, ini akan menghasilkan lintasan yang melingkar ya. Jadi kalau suatu partikel memiliki kecepatan yang tegak lurus dengan percepatannya, maka bentuk lintasannya adalah lingkaran. Adalah lingkaran. Dan percepatan tadi itu adalah, dan percepatan A adalah percepatan sentripetal. Sentripetal yang besarnya A sentripetal itu adalah V kuadrat dibagi dengan jari-jari R gitu. Nah, kalau ini dari mekanika ya, gerak melingkar. Jadi gerak melingkar itu gabungan dari dua buah vektor, yaitu kecepatan dan percepatan yang saling tegak lurus. Jadi kalau misalnya kita mau gambarkan ya, misalkan ini kita pakai ini aja deh,
Jadi misalkan ada lingkaran di sini, saya mau gambarkan lingkaran. Itu ya. Lingkaran ini adalah hasil gerakan. Jadi misalnya ada partikel nih, partikel ini, sorry. Jadi misalkan ada partikel. Partikelnya itu bergerak dalam ke arah sini misalnya. Ke arah sini ya. Jadi dia itu partikelnya muter gitu. Nah, gerak yang melingkar ini itu sebenarnya gabungan dari dua buah vektor, yaitu vektor kecepatan yang arahnya itu menyinggung, garis singgung, jadi ini adalah kecepatannya, dan misalnya ini adalah pusat lingkaran, dan gabungannya adalah ada dengan di sini ada percepatan sentripetal gitu. Kalau yang pas di sini jadi kecepatannya akan ke sini, V-nya ke sini, sedangkan percepatannya nanti ke arah sini. Aduh, nggak lurus. Percepatannya itu ke arah sini. Dan mereka itu tegak lurus ya. Ini A sentripetalnya, ini tegak lurus. Begitu juga pas yang di sini, ini kecepatannya ke sini, ini punya kecepatan tangensial orang bilang, maka dia percepatannya itu ke arah pusat lingkaran gitu, AS-nya di sini. Nah, jadi ketika kecepatan itu tegak lurus dengan percepatan dan percepatannya itu arahnya ke arah dalam, maka di situ hasilnya gerakannya adalah gerakan lingkaran. Nah, tentu saja di sini nanti gerakan partikel kita juga berupa gerakan lingkar, melingkar. Jadi dia akan membentuk lintasan setengah lingkaran di sini. Jadi nanti dia akan, nah kurang lebih begitu, setengah lingkaran gitu ya. Gerakan partikelnya akan menjadi semacam itu. Dengan ini adalah di tengah, ini adalah jari-jarinya, ini R gitu ya. Jari-jarinya tentu sama jadi nanti kita gambarkan ini partikelnya jadi di sini, terus nanti dia ke sini sampai dia akhirnya menumbuk ke sini gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngecek gimana hubungan antara jari-jari dengan massa dan muatan partikel tadi. Nah, itu kita dapatkan dari dari memahami bahwasanya gaya magnet itu sama dengan gaya sentripetal ya. Kalau ada percepatan sentripetal, kalau kita kalikan massa, maka dia namanya adalah gaya sentripetal. Jadi di sini yang perlu kita tuliskan adalah ternyata gaya sentripetal yang bekerja pada si partikel bermuatan positif tadi itu sama dengan gaya magnetnya. Nah, gaya sentripetal itu tinggal massa dikali dengan percepatan sentripetal besarnya itu. Dan di sini adalah gaya magnet itu apa? Di sini Q kali V kali B kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat percepatan sentripetal itu adalah massa dikali kecepatan kuadrat dibagi dengan R, jari-jari R yang merah ini, sama dengan Q kali V kali B. Nah, di sini kita bisa coret kecepatan yang di sini kita bisa coret, sehingga di sini pangkatnya jadi pangkat 1. Maka kalau kita mau dapatkan rasio antara Q dan M, rasio antara muatan listrik dibagi dengan massa itu besarnya sama dengan Q dan M. Q dan M itu berarti kecepatan dibagi dengan medan magnet kali R gitu ya. Nah, ini adalah besar dari yang kita ingin cari tadi, yaitu rasio antara muatan listrik dengan massa dari suatu partikel yang bermuatan listrik gitu ya. Jadi kecepatannya tadi, ini V-nya itu apa? V-nya tadi adalah sama dengan E per B. Dengan B-nya ini adalah medan magnet. Medan magnet di pemilih kecepatan. Atau ruang 2 tadi ya. Sedangkan B yang di sini itu B apa? B yang ada di sini itu adalah
medan magnet, kebesaran B yang ada di sini itu adalah medan magnet. Jadi B-nya bisa beda ya di ruang vakum atau ruang 3 tadi. Tapi bisa juga sama kalau misalkan B di ruang 2, misalnya ini saya kasih nama B2 gitu ya, B2 yang di sini adalah B3. Nah, gimana kalau misalnya sama? Kalau B di ruang 2 sama dengan B di ruang 3, nah, enggak berubah gitu. Kalau misalnya sama, maka di sini saya bisa tuliskan Q per M-nya itu sama dengan V-nya diganti E per B, di sini E per B kuadrat kali R gitu. Kalau B2 sama dengan B3. Nah, berikutnya kalau saya ingin dapatkan rumus untuk jari-jari gimana? Nah, sekarang ini kita partisi lagi. Rumus untuk jari-jari lintasan gitu. Rumus untuk R gitu ya, jari-jari lintasan, maka R-nya kita bisa dilihat di sini. R itu besarnya sama dengan massa dikali kecepatan dibagi dengan Q dikali B itu ya. Nah, ini adalah rumus-rumus yang bisa digunakan untuk menganalisa permasalahan spektrometer massa gitu ya. Entah itu yang ditanya Q per M-nya ataupun R-nya, misalnya jari-jarinya berapa gitu. Kalau misalnya saya tahu massanya, saya tahu muatan, saya tahu massa partikelnya, saya tahu muatan partikelnya berapa, jari-jarinya kalau masuk ke selektor, masuk ke spektrometer massa. Nah, ini kasus yang sama kalau misalnya kita pakai warna hijau deh. Kalau misalkan B2 itu sama dengan B3, maka di sini rumusan untuk ini jadi gimana? Maka rumusannya itu nanti jadi R sama dengan M dikali medan listrik per Q B kuadrat gitu ya. Itu kalau misalnya B2, B di ruang 2 sama dengan B di ruang 3. Jadi nanti Anda harus perhatikan betul apakah B-nya itu sama atau berbeda gitu ya. Jadi nanti tergantung permasalahan, tergantung soalnya gimana. Oke, next kita akan lihat di sini ada contoh soal. Sebuah proton bergerak dalam arah X pada memilih kecepatan yang memiliki medan listrik besarnya ini 2 kali 10⁵ Newton per Coulomb, medan magnetnya ini. Jika proton ini kemudian memasuki ruang vakum spektrometer massa dengan nilai minus B dari medan magnet pada pemilih kecepatan, maka tentukan A, ke arah mana lintasan proton akan dibelokkan dalam ruang vakum, dan B, berapakah jari-jari lintasan proton dalam ruang vakum. Ini tadi soalnya sama persis dengan soal yang sebelumnya ya. Ya, nilainya sama persis, E-nya di sini 2 kali 10⁵ dan B-nya minus 3000 Gauss. Lihat ya, sama persis ya di sini. Ini dan ini itu nilainya sama persis ya. Oke, kita jawab saja. Untuk yang A, kan, ke arah mana lintasan proton akan dibelokkan dalam ruang vakum. Jadi karena ini sama tadi, kita udah dapatkan kecepatannya, itu kita akan pakai kecepatannya kan dalam arah X ya. Kecepatannya kan nggak berubah tadi karena kita, dan besarnya itu, besarnya berapa? Besarnya kita lihat aja dari jawaban sebelumnya ya. Besarnya adalah ini. Besarnya adalah yang di bawah nomor A ini. 6,67 kali 10⁵ meter per sekon ya. 6,67 kali 10⁵ meter per sekon dalam arah X. V sama dengan 6,67 kali 10⁵ meter per sekon dalam arah X. Kan ini ya. Kemudian masuk ke tempat di mana ruang vakumnya tadi besar medan medan magnetnya itu minus B dari yang
pemilih kecepatan. Jadi minusnya ini. Berarti kan masuk ke B ruang 3 itu sama dengan minusnya itu kan berarti positif. 3000 Gauss dalam arah Y topi. Jadi nah nomor A ini yang ditanyakan tuh cuman arahnya aja, ke arah mana lintasan proton. Kalau ke arah mana, maka kita tinggal arah lintasan itu kan sesuai dengan arah dari gaya magnetnya ya, sesuai dengan arah gaya magnetnya. Ke arah mana lintasan dibelokkan, jadi dibelokkannya itu ke arah mana, kan berarti ke arah dari gaya magnetnya. Sedangkan arah gaya magnet itu sama dengan V cross B, kan gitu ya kan, berarti kan di sini sama aja, V-nya itu dalam arah X, B-nya itu dalam arah Y. V cross berarti X cross Y ya, arahnya kan berarti ini. X cross Y itu dalam arah mana, berarti dalam arah Z ya. X cross Y sama dengan arah Z. Tuh. Arahnya ada dalam arah Z. Kemudian kalau mau digambar gimana? Kalau mau digambar ya kita cek yang tadi. Nah, dalam arah Z itu kita perhatikan yang ada di sini nih. Perhatikan arah yang kita pakai di sini, arahnya kemana? Berarti ke arah Z itu berarti arahnya ke atas ini ya, ke arah atas ini. Jadi partikelnya nanti beloknya itu ketika dia udah di ruang vakum gitu, di ruang vakum, partikelnya itu akan beloknya ke sini, gitu ya. Ini ruang 3. Ruang 3 arah medan magnetnya kan minusnya. Kalau minusnya itu berarti arahnya itu sama dengan ini silang di sini, medan magnetnya silang. Ini adalah B, gitu ya. Sedangkan lintasan dari si partikelnya itu nanti ke sini dia keluar dari sini terus berbeloknya ke situ, gitu ya. Oke. Atau ini kita copy aja kita kopikan ke tempat kita tadi, kita cut aja ya, cut. Nah, kita paste di sini. Paste. Nah, arahnya itu nanti jadi begini ya. Arahnya jadi begini dengan arahnya itu sama dengan ke sana itu adalah arah X dan ke atas adalah arah Z. Tuh. Ya, ini adalah jawaban yang A. Kemudian yang B, berapakah jari-jari lintasan proton dalam ruang vakum? Nah, jari-jari tadi rumusnya kita udah punya. Jari-jarinya itu adalah ini ya, rumus yang ini adalah R sama dengan MV Ki B, dengan B nya itu B di ruang 3 ya, B di ruang vakum, MV per Ki B. Jadi di sini kita jawab untuk yang B, besarnya jari-jarinya R itu sama dengan M dikali kecepatan dibagi Ki di B, B nya itu yang di ruang 3, besarnya aja. Tapi kalau besarnya kan tadi sama ya, besarnya tetap 3000 Gauss kan. Kalau besar itu nggak pakai tanda minus ya, yang di pemilih kecepatan kan minus 3000 Gauss ke arah Y, yang pemilih di ruang 3 terus jadi plus 3000 Gauss dalam arah plus Y. Nah itu kan sama-sama 3000, jadi sama aja. Jadi kalau kita mau tuliskan di sini masanya partikelnya itu berapa? Masa partikelnya itu, oh ya, masa proton, berarti kita harus cari tahu dulu masa proton. Sebentar, masa proton itu besarnya adalah 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg. Jadi di sini masanya itu adalah masa proton ini ya, masa proton. Nah, masa proton itu adalah, mungkin kita tulis di sini. Masa proton itu sama dengan 1,67 kali 10
pangkat min 27 kg. Kemudian kita akan butuh muatan untuk proton. Muatan untuk proton itu E+. E+ itu adalah muatan unit yang terkecil ya. Muatan unit yang terkecil itu kalau nggak salah 1,60. Kita cek aja 1,60 muatan listrik. Muatan listrik itu 1,60 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, ini ya, ini udah SI. Nah, kita masukkan angka-angka ini. Di sini berarti massa protonnya adalah 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg kali kecepatannya itu berapa tadi? Kecepatannya kan kita ini ya 6,67 kali 10 pangkat 5 yang di bawah ini ya, 6,67 kali 10 pangkat 5 meter per sekon dalam arah X. Tapi di sini kita nggak butuh arah ya, 6,67 kali 10 pangkat 5 meter per sekon, karena kita hanya berurusan dengan besarnya aja, dibagi berapa nih? Q-nya tadi 1,60 kali 10 pangkat min 19 Coulomb kali ini kalau nggak salah 3 kali 10 pangkat min 1 Tesla ya. B-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 1 Tesla, 3000 Gauss. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan dulu 10 pangkatnya. Jadi kebiasaan yang bisa Anda lakukan untuk memudahkan perhitungan itu adalah yang mudah dulu yang dikerjakan. Ya, ini 10 pangkatnya ya. 10 pangkat min 1 sama 10 pangkat min 19 kan jadi 10 pangkat min 20 ya. 10 pangkat min 20, 10 pangkat min 27 dibagi 10 pangkat min 20 kan kalau ini naik ke atas jadi positif, ini jadi 10 pangkat min 7 ya. Nah, 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 5, jadi 10 pangkat min 2 ya. Jadi nanti 10-nya itu udah hilang, jadi 10 pangkat minus 2. Sisanya berarti ini sama dengan 1,67 kali 6,67 kali 10 pangkat min 2 dibagi 1,60 kali 3. Nah, ini satuannya udah ini meter gitu ya. Nah, sekarang kita hitung aja pakai kalkulator. Baik, kita hitung di sini angkanya. Oh, tadi udah ada ya perhitungannya. Kita ulangi. 1,67 kali 6,67 kali 10 pangkat minus 2 dibagi dalam kurung 1,6 kali 3 sama dengan itu ya, 0,0232 meter. 0,0232 meter. Kalau mau dijadikan satuan senti berarti sama dengan 2, mili ya berarti ya, senti, 2,32 cm. Nah, ini ya. Jadi inilah jari-jari pembelokan protonnya ya ketika dia dimasukkan ke ruang nomor 3 itu ya. Baik, ini adalah contoh untuk spektrometer massa. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi kuliah yang selanjutnya. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.